Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, saudaraku. Bertanya tentang Badar Pelosani, rajanya Badar, rajanya besi. Karena masih banyak saudara-saudara kita itu sebenarnya yang penasaran, saudaraku, akan Badar Pelosani itu sendiri. Dan dari sekitar sebulan yang lalu sampai sekarang, saudaraku, itu kan sering saya buatkan edukasi tentang Badar Pelosani itu sendiri, dan sudah banyak juga video tentang edukasi tentang Badar Pelosani yang saya buatkan, saudaraku. Namun masih banyak di antara saudara-saudara kita itu yang masih penasaran tentang Badar Pelosani itu sendiri. Dan kalau kita mau mengamati dengan jelas, saudaraku, ya kita amati. Contoh ini, saudaraku, ya. Ini ada Badar Pelosani, rajanya Badar, rajanya besi, saudaraku. Dan kalau ditanya soal keasliannya, ini saya jamin 1000% asli ori, saudaraku. Karena ini koleksi dan simpanan sangat lama sekali, saudaraku. Dan di antara Badar Pelosani koleksi saya, saudaraku, ini yang termasuk paling lama, saudaraku. Ini sudah saya simpan itu lebih dari 25 tahun, saudaraku. Seperti ini. Amati, saudaraku, ya. Warnanya biar jelas. Ini dulu saya dapat itu dari Mbah Kijan, saudaraku. Mbah Kijan itu seorang pemburu, saudaraku. Itu sebelum saya, Mbah Kijan itu sudah menjadi seorang pemburu yang sering, bahasanya itu malang melintang di petilasan-petilasan. Dan beliaunya itu sangat paham betul tentang Badar Pelosani itu sendiri. Ini dari beliau sudah bisa dapat dulu. Ini lama sekali, saudaraku. Ini rencana mau saya buat leontin, saudaraku, karena setiap saya bikin leontin atau cincin dari Badar Pelosani itu langsung nggak lama, setiap saya buatkan edukasinya itu langsung termaharkan, saudaraku. Ini, saudaraku, ya, cincin ini tadi baru datang, saudaraku, baru datang. Itu sudah ada sekitar 18 biji, saudaraku. Itu sudah termaharkan, saudaraku. Tadi juga ada juga yang langsung diambil ke rumah saya. Tinggal tersisa 2 ini, saudaraku. Padahal tadi siang baru datang. Tadi habis maghrib itu orangnya ke rumah saya. Karena kemarin cincin yang saya pakai, saudaraku, itu mustika kelapa itu kemarin juga sudah termaharkan. Akhirnya saya pakai yang ini, saudaraku. Dan untuk buat cincin yang seperti ini kan batunya wungkul, saudaraku. Batu wungkul itu batu yang masih utuh, saudaraku. Jadi memang susah untuk
bahasanya memilih batu yang bagus yang bisa menyerupai mata cincin, namun badar besinya itu alam, saudaraku. Susahnya itu di situ. Kalau kitanya tidak punya koleksi yang sangat banyak, akan kerepotan, saudaraku, untuk membuat yang seperti ini itu. Karena itu tadi, badar besinya harus sudah menyerupai mata cincin. Jadi diikatnya seperti ini, saudaraku. Ini bagus, saudaraku. Seperti gunungan, apalagi kalau kita bisa melihat langsung, dia lebih bagus. Ini juga, saudaraku. Dan bawahnya seperti ini. Ini handmade, saudaraku, makanya mbaknya juga bagus dan tidak bakal ada di tempat lain, saudaraku. Ini pesanan khusus. Karena saya itu kalau bikin yang seperti ini dengan jenis-jenis batu badar kualitas yang super bagus itu biasanya handmade, saudaraku, pesanan. Di samping dari bahannya itu tebal, dipakai juga enak, kan seperti itu, saudaraku. Dan contoh ini juga, saudaraku, leontin. Ini juga batunya memang harus bahasanya sotiran, saudaraku. Nah, seperti ini. Bolak-balik dia sama, saudaraku. Dan kalau dipakai juga sangat bagus, saudaraku. Ini nempel jarum, saudaraku. Cincin-cincin yang ini nempel jarum juga cincinnya. Leontinnya juga, saudaraku. Jadi yang saya buat itu leontin atau cincin. Jenis badarnya itu sudah sotiran atau bahasanya pilihan, saudaraku, dengan kualitas yang super bagus kalau menurut saya. Seperti itu. Dan kembali lagi tentang rajanya badar, rajanya besi, ya, saudaraku. Ya seperti ini, saudaraku. Ini juga mau saya buat leontin. Contoh seperti ini. Alami, saudaraku. Kita juga harus bisa memilih. Ini unik, saudaraku, seperti ini. Amati warna batunya. Kalau masih banyak saudara kita yang menonton channel YouTube saya itu masih penasaran, saudaraku, seperti ini. Atau kalau masih ada yang banyak penasaran, bisa langsung di komen atau tanya ke pemahar saya yang pernah memahari badar pulosani dari saya. Kalau masih ragu kan seperti itu, saudaraku. Kalau kita belum memiliki yang asli seperti ini, saudaraku, seandainya kita bahasanya dapat badar pulosani dari yang lain, pasti pusing, saudaraku. Yaitu kebanyakan dapatnya itu kan sejenis badar emas yang hampir menyerupai yang dulu pernah saya buatkan edukasinya itu, saudaraku. Itu yang dipakai buat memalsukannya. Seperti itu. Sedangkan dulu itu kan pernah saya bahas, saudaraku, ya. Itu ada pemahar dari Malaysia, saudaraku. Itu juga kepengen memiliki rajanya badar, rajanya besi. Itu aja dapat yang palsu, saudaraku. Atau kalau saudaraku bahasanya kepengen serius atau bahasanya itu bisa, saudaraku, bahasanya langsung ke daerah Pati, Jawa Tengah. Kalau sudah ke Jawa Tengah, ke Pati kan dekat rumah saya, saudaraku. Seandainya saudaraku memahari badar pulosani dari tempat lain, kan saudaraku bisa main ke rumah saya. Gus, ini saya mahari badar pulosani dari orang, Gus. Apakah asli apa tidak, bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Tolong dicekkan, disamakan sama badar pulosaninya Gus Edi gitu. Itu akan lebih enak, saudaraku. Jadi kalau kita punya yang asli kan biar kita sandingkan, bahasanya seperti itu. Dan warna dari badar pulosani sendiri yang aslinya itu, dulu kan saya pernah
membuat cincin itu loh saudaraku. Zaman-zaman dulu itu cincinnya kan memang batunya itu tidak utuh seperti ini saudaraku, bahasanya memang sudah dipoles ya, warnanya seperti itu saudaraku, kehijau-hijauan seperti itu saudaraku. Namun kalau masih saudaraku bahasanya ya kurang paham, ya itu tadi saudaraku, silakan cari mungkin ke daerah Pati yang saudaraku kenal siapa-siapa gitu. Tapi ya nanti kalau ke rumah saya seandainya saya tunjukkan yang asli, kalau saudaraku seandainya dapat barang yang pulosaninya palsu, ya saudaraku jangan langsung itu punya Gus Yadi kok seperti itu takutnya mengadu domba orang saudaraku. Karena jenis-jenis batu badar pulosani yang seperti ini sudah saya jelaskan berulang-ulang, rata-rata barangnya peninggalan. Itu yang pertama. Seandainya ada di alam itu cuma orang-orang tertentu saudaraku, pembulang yang memang memahami betul, tidak asal orang biasa tahu saudaraku. Karena di Pati Jawa Tengah itu kan banyak juga penjual-penjual jenis-jenis batu badar, namun kenyataannya tidak pada punya, bahasanya sudah kurang lebihnya seperti itu. Karena langka saudaraku, dan tempatnya juga memang ya dirahasiakan di situ, yang dari alam itu. Dan dulu kalau daerah Pati yang memahami itu namanya Mbah Kijan saudaraku. Itu termasuk mengajari saya bolang di alam dulunya, tempat badar pulosani yang masih wilayah Pati saudaraku. Atau kalau di daerah Banger itu saudaraku, itu ada pondok pesantren namanya Darul Mungkodas. Itu ada sahabat saya saudaraku, itu di situ ada Om Yaya itu juga, atau Gus Yahya saudaraku. Om Yaya itu juga memang memahami jenis badar pulosani yang asli seperti ini. Namun beliaunya kan tidak main YouTube bahasanya saudaraku. Memang kalau dulu punya saudaraku, namun kalau sekarang kalah saudaraku. Karena ya sudah mungkin termaharkan. Itu ada juga Abah Ridwan itu saudaraku, itu juga pakarnya jenis-jenis batu badar. Namun beliaunya, dulu saya pernah ke rumah beliau terakhirnya itu saudaraku, kata beliau itu sudah tidak, bahasanya ngurusi benda bertuah lagi, karena beliaunya itu sibuk ngajar ngaji saudaraku. Jadi waktu untuk benda-benda bertuah ini memang apa ya, tidak sempat bahasanya. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Kalau di wilayah Pati saudaraku, yaitu tadi saudaraku, ke pondok Darul Mungkodas, itu datuk-datuknya situ paham betul saudaraku, paham betul. Dan untuk membuat cincin atau leontin badar pulosani ya saudaraku, ya itu tadi contohnya seperti ini saudaraku, seperti ini harusnya. Ini kalau dikat bahasanya keliling gitu kan bagus saudaraku, bagus sekali. Namun kalau yang seperti ini agak langka saudaraku. Seandainya kita dapat dari alam juga langka barangnya. Kalau yang ini seperti angka 8 saudaraku, hampir mirip, namun bawahnya seperti ini. Ini rencana mau saya bikin cincin saudaraku, biar besar gitu, nanti ukuran jari 10 mau saya buat simpanan. Karena kemarin saya juga kan punya badar
besi selonata yang besar itu saudaraku, ukuran telur ayam lebih saudaraku, itu besar batunya segini saudaraku, seukuran telur ayam lebih. Itu yang nempel magnet, nempel jarum itu saudaraku. Itu memang saya sengaja saya bikin, mau saya pakai buat koleksi saudaraku. Sampai sekarang masih itu saudaraku, karena seandainya kalau di mari juga saya nggak boleh, karena batunya saudaraku yang langka, yang bisa menyerupai mata cincin yang dari alam itu tadi, itu langka saudaraku. Dan sekaligus saya akan buatkan edukasi ini saudaraku. Ini saudaraku, saya punya badar besi yang tidak kalah istimewanya. Saudaraku amati, ini motif batunya saudaraku, kalau diamati persis mirip badar Pulau Sani, motif batunya. Namun kalau bahannya saudaraku ya, ini badar besi saudaraku. Namun motif batunya itu persis seperti rajanya badar, rajanya besi. Ini nempel magnet saudaraku. Akan kita coba sama magnet saudaraku ya. Bentar saya ambilkan magnetnya. Seperti ini saudaraku. Ini nempel magnet. Kalau badar Pulau Sani kan tidak saudaraku. Ini bagus saudaraku, badar besi yang ini. Dan ini juga saudaraku, itu jarang orang yang tahu saudaraku. Unik saudaraku. Dan tuanya ini sejajar saudaraku, sejajar sama rajanya badar, rajanya besi, yang seperti ini saudaraku. Saya cuma punya itu ini saudaraku, bentar, cuma ada 4 saudaraku, ini 3. Ini koleksi saya saudaraku, cuma ada 4 ini. Ini nempel magnet semua, yang menyerupai motifnya Pulau Sani, namun tuahnya juga tidak kalah hebatnya saudaraku. Namun kalau yang ini itu nempel magnet, ada juga yang nempel jarum saudaraku. Itu langka saudaraku, kalau ada saudaraku punya, mungkin di antara saudaraku kan yang seperti ini saudaraku, simpan saudaraku. Bagus itu tuahnya, dan tahapannya rata-rata sudah bisa sampai anti silet di rambut, buat kanuragan, buat media sarana keselamatan itu istimewa banget saudaraku. Bagus, tuahnya bagus, seperti itu. Dan ini juga antik saudaraku, seperti stupa Candi Borobudur saudaraku ya. Ini seperti stupa, tahu stupa yang di atas itu saudaraku, yang di atas candi, seperti stupa. Bawahnya seperti ini mau saya buat cincin saudaraku, mau saya pakai. Ya karena itu tadi sudah saya jelaskan, setiap saya pakai cincin seperti ini saudaraku, itu nggak lama saudaraku, paling nggak sampai 1 minggu, terkadang ya sudah pindah tangan. Itu tadi saudaraku, sudah banyak yang antri, yang kepingin memahari. Ini saya sambil rokokan saudaraku, biar ya enak untuk membuatkan edukasinya. Yang jelas saudaraku ya, kalau tentang rajanya badar, rajanya besi, itu kalau kepengen kita punya atau memiliki saudaraku, kalau memahari, percayakan sama orang yang memang betul-betul memahami saudaraku. Kalau tidak seperti itu, rata-rata ya itu saudaraku, barangnya palsu. Kita juga harus, oh orang itu kalau tidak paham ya seperti itu saudaraku. Badar emas itu tadi bilangnya badar Pulau Sani, padahal sudah saya buatkan edukasi itu berulang-ulang. Mungkin video tentang badar Pulau Sani itu mungkin sudah ada ratusan lebih saudaraku, videonya saja. Namun kan masih banyak saudara kita yang kurang paham,
ngirim video, Gus ini warnanya keijo-ijoan, kebiru-biruan, apakah Badar Polosani? Padahal saya lihat itu dari fisik ini saudaraku, bisa kelihatan saudaraku, kalau kita jeli itu badar emas itu tadi saudaraku. Namun kan dikasih minyak saudaraku, warnanya jadi agak kuningnya itu tidak terlalu saudaraku, hampir mirip namun beda. Dan kalau dari berat batunya juga kalau ditimbang seperti ini saudaraku ya, itu beda saudaraku berat batunya. Berat ini saudaraku, rajanya badar, rajanya besi kalau badar emas itu. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, sudah saja pertanyaan dari saudara-saudara kita yang masih penasaran lah bahasanya dari sebulan yang lalu itu tentang Badar Polosani atau rajanya badar, rajanya besi. Di situ saudaraku harus jeli matanya itu saudaraku ya, kalau untuk melihat barang-barang itu harus jeli. Atau kalau kita kepengen memiliki yang benar-benar itu ya harus sama yang ahlinya, sama yang pakarnya. Dan kebanyakan kan ini saya dikasih dari sana Gus, gini. Gak mungkin saudaraku yang seperti ini itu dikasih. Kalau benar-benar orang itu, meskipun saya yakin gak bakal dikasih saudaraku. Karena apa? Karena yang ngasih itu belum punya saudaraku, yang asli seperti ini itu belum punya, gak mungkin dikasih. Seperti itu. Dan ya itu sudah saya bilang, yang buat memalsukan itu badar emas, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.